Dan di kesempatan kali ini mungkin kita masih belum coba untuk merakit ya, tapi di sini kita akan mengunboxing ya dari motherboard ini. Kita lihat seperti apa isinya dan nanti setelah itu kita akan coba bacakan spesifikasinya seperti apa motherboard ini. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita nggak akan ngerakit PC, nggak nge-review PC rakitan ya. Karena kita kedatangan barang yang cukup spesial nih dari Aorus, yaitu adalah motherboard B660M Aorus Pro DDR4. Dan di kesempatan kali ini mungkin kita masih belum coba untuk merakit ya, tapi di sini kita akan mengunboxing ya dari motherboard ini. Kita lihat seperti apa isinya dan nanti setelah itu kita akan coba bacakan spesifikasinya seperti apa motherboard ini. Sebelum kita mulai mengunboxing, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih buat Aorus yang sudah mensponsori video ini, dan juga jaketnya nih, jaket Aorus nih. Aduh, keren banget sih, sumpah ya, suka banget sama jaketnya. Terima kasih banget Aorus.id ya, sering-sering ngasih jaket lagi ya. Ini juga bajunya udah baju Aorus nih, jaket Aorus, nanti apa lagi dah, terserah lah apa aja ya. Peace. Anyway, kayaknya kita langsung masuk aja untuk sesi unboxing dari motherboard B660M Aorus Pro ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk unboxingnya ya. Di sini ya otomatis pasti ada motherboard ya. Kita keluarkan aja dulu motherboardnya. Oke. Dan ini adalah kartu garansinya. Oke, kita lanjut untuk bagian dalamnya. Di sini simple ya. Untuk isiannya di sini cuma ada kabel SATA, kemudian di sini ada baut untuk NVMe ya. Udah, itu doang. Di sini nggak ada antena ya. Dan di sini multilingual installation guide. Kemudian di sini ada manual booknya ya. Jadi untuk isiannya juga simple. Di sini nggak yang gimana-gimana. Dan ya karena ini juga tergolong motherboard yang masih menengah ya. Jadi ya seperti inilah isinya. Oke, kita lanjut untuk ke layar utama. Oke, setelah kita mengunboxing, sekarang kita akan mencoba untuk melihat dari sisi desain aja yang paling kelihatan ya. Dari sini untuk desainnya terbilang cukup simple dan sangat elegan buat saya. Dan satu hal yang cukup menarik buat saya yaitu adalah ukuran heatsinknya di sini ya cukup besar ya. Kalau saya perhatiin kayaknya dari yang sebelum-sebelumnya di mana ya heatsinknya juga udah cukup besar. Tapi di sini saya ngerasa kok kayaknya lebih tinggi gitu ya, lebih besar. Dan untuk ukurannya di sini MATX ya, nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil, menengah. Dan kita akan langsung masuk aja ke detail lebih dalam mengenai motherboard ini. B660M Aorus Pro DDR4 ini adalah sebuah motherboard yang diciptakan untuk Intel generasi ke-12 menggunakan soket LGA 1700. Dan pastinya ketika kita sudah menggunakan generasi ke-12, otomatis untuk Windows-nya juga di sini sangat direkomendasikan menggunakan Windows 11 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum lihat, mungkin bisa tonton video kita yang sebelumnya di mana kita sebelumnya sempat mereview untuk generasi ke-12 dari Intel Alder Lake. Dan kita masuk aja untuk spesifikasi lebih detailnya, di mana di sini sudah ada 8+4 pin solid pin CPU power connector ya. Di sini sudah menggunakan solid pin ya. Jadi bedanya antara solid pin dan juga untuk yang tradisional design itu adalah dari kandungan metal yang lebih banyak sehingga mengalirkan tenaga atau listrik ini lebih baik, dan pastinya dengan solid pin ini juga akan lebih awet dari yang tradisional pin, dari yang desain sebelumnya. Kemudian di sini ada advanced thermal design yang mana tadi sempat saya mention untuk ukuran thermalnya sendiri ini cukup besar ya, cukup tinggi. Kemudian lanjut ada juga 12+1+1 twin hybrid phase digital power design, dimana 12 ini adalah V-Core twin phase dengan 60 ADR MOS. Kemudian di sini satunya adalah VCC GT phase, yang mana ini untuk CPU integrated GPU performance dengan 50 ADR MOS. Kemudian ada satu VCC aux phase, yang mana itu untuk memberikan power yang stabil kepada CPU integrated PCIe and memory controller. Dan untuk slot RAM-nya di sini DDR4 dengan 4 soket up to 5333 MHz and beyond atau melebihinya. Jadi kemungkinan bisa lebih tinggi lagi dari 5333 MHz. Kemudian di sini juga ada 2 kali PCIe 4.0 kali 4 M.2 yang mana memiliki kecepatan up to 64 GB per second. Jika kita bandingkan dengan PCIe 3.0 kali 4
M.2 yang mana itu masih memiliki 32 GB per second, jadi jauh lebih kencang. Dan juga ini adalah second gen PCIe 4.0 SSD yang bisa menyentuh angka 7000 MB per second. Oh ya, kita bahas juga mengenai thermal desainnya atau desain untuk sistem pendinginnya, dimana di sini itu sudah fully covered thermal design. Kemudian di sini juga sudah ada thermal guard untuk M.2 dan juga ini sudah menggunakan 2X chopper PCB ya. Di sini kita akan coba intip untuk M.2 thermal guardnya, dimana ini adalah Gigabyte ultra efisien M.2 thermal guard yang mana bisa kita lihat ya, untuk temperaturnya di sini terlihat stabil dan juga lebih dingin jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan thermal guard. Kemudian di sini juga kita intip 2 kali chopper PCB-nya yang mana ini memiliki ketebalan 0,07 mm chopper dan dibilang 3% lebih dingin ketika kita menggunakan chopper ini. Kemudian di sini juga sudah menggunakan Smart Fan 6, yang mana ini adalah sistem pendingin pada motherboard ini yang sudah otomatis dan juga lebih canggih lagi. Bisa kalian setting juga pada aplikasinya yang nanti akan bisa kalian lihat ketika sudah nyala ini ya untuk PC-nya. Dan yang mana bisa kalian lihat mungkin di video berikutnya, kita akan coba otak-atik mengenai fitur-fitur yang ada pada softwarenya ini. Oke, kita lanjut untuk bagian belakang pada motherboard ini ya. Kita lihat untuk slot-slotnya di sini ada apa aja ya. Di sini terlihat total ada 9 USB. Oh, 10 ya. Ini ada Type-C-nya juga. Jadi total ada 10 dengan satu Type-C. Kemudian ada 4 USB 3.2. Nah, untuk yang USB Type-C 3.2 Gen 2x2 ini itu digadang-gadang memiliki kecepatan up to 20 GB per second ya. Dibandingkan dengan yang Gen 2 itu masih memiliki 10 GB per second, sedangkan yang Gen 1 hanya 5 GB per second. Kemudian untuk slot LAN-nya di sini memiliki 2,5 GBE yang mana digadang-gadang lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang 1 GBE. Ya tentu saja sih 1 dan 2, tapi ini lebih kencang ya, lebih enak, tapi juga tergantung dengan koneksi kalian pada akhirnya. Dan juga untuk GPU onboardnya di sini tersedia HDMI dan juga DisplayPort. Dan di sini untuk slot audionya di sini ada mic dan juga line out. Oke, kita lanjut untuk yang lainnya ya. Kita tadi sebelum sempat bacakan untuk slot yang lainnya. Di sini ada high-end audio kapasitor, kemudian RGB Fusion 2.0. Kemudian di sini juga ada Q Flash Plus onboard button, 6+6 phase parallel power design. Kemudian di sini juga ada 4 kali SATA 3 dan juga untuk slot PCIe-nya di sini sudah dilapisi ya. Dan kemudian ini untuk slot PCIe 1x16. Kemudian ada juga front USB 3.2 Gen 2 Type-C for connecting device. Dan tentu saja ini adalah soket LG E1700 dan udah. Itu aja ya. Oke, jadi itu adalah spesifikasi yang tadi sudah saya bacakan mengenai motherboard ini, dan semuanya terbilang ya cukup baru ya, karena ini teknologi baru dengan desain yang cukup elegan. Tapi untuk performa mungkin masih belum sekarang ya. Kita akan coba tes performanya di video berikutnya, dimana kita akan gandengkan dengan Intel i5 generasi ke-12. Dan juga untuk VGA-nya mungkin akan coba di seri RTX 3000 series lah ya, nggak tahu nanti dapatnya apa. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian berminat untuk merakit PC bareng kita One IT Solution, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan akhir kata, saya Bayu, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri and peace out.